Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa TVRI Sulawesi Tengah dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Senang sekali kami bisa kembali hadir menyapa Anda dalam program Anak Takwa. Seperti biasa di program Anak Takwa kita akan sama-sama belajar bagaimana cara membaca Al-Qur'an dengan baik dan benar sesuai tuntutan yang diajarkan oleh para guru-guru agama kita, tentunya dengan tuntutan-tuntutan dari yang sudah disampaikan oleh guru-guru kita sebelumnya. Nah, kali ini kita akan sama-sama belajar kembali membaca Al-Quran di program Anak Takwa. Kali ini saya sudah bersama adik-adik dari Taman Menulis dan Membaca Al-Quran atau disingkat dengan Tambak dari Kelurahan Pengau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat? Siap belajar Al-Quran? Siap ya. Kalau sudah ada siswanya, tentunya harus ada gurunya atau ustadznya. Ya, kali ini kayaknya saya tidak perlu kenalkan lagi ustadznya ya. Oh, jangan ya, harus dikenalkan karena ini ustadz yang paling tiap hari kelihatan selalu muda. Ya, awet muda. Ustadz Narjun Bahmid. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Ustadz? Walafiat. Wah, ini kayaknya potongannya segar sekali nih hari ini ya. Ulang tahun Likuipaksi. Oh, ulang tahun Kota Palu juga. Iya. Jadi harus kelihatan baru juga Ustadz ya. Awet muda. Awet muda. Seperti harus kelapa itu. muda. Kali ini kita akan sama-sama belajar dengan Ustadz bagaimana cara belajar harokat tanwin ya. Tentunya juga sebentar akan ada kisah-kisah yang inspiratif yang akan disampaikan oleh Ustadz, yaitu kisah tentang cita-cita anak pemulung. Nah, seperti apakah nanti kisah inspiratif itu, tapi kita belajar dulu ya. Silakan Ustadz. Ya. Siap belajar anak-anakku? Siap. Pemirsa, kembali kita belajar supaya menjadi orang yang terpelajar, insya Allah bisa mengajar. Mengerti? Sudah siap? Siap. Jadi kita belajar tentang harakat tanwin. Karena kita tahu bahwa harakat itu ada namanya fathah, kasrah, dhammah. Kemudian namanya juga sukun. Ada juga namanya tasdid. Tapi ini namanya harakat tanwin itu harakat yang double. Yang berbunyi n, in, dan un. Mengerti? Sekarang kita latihan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak betul suaranya. Merdu Ustadz ya. Merdu. Lihat ya. Baban. Baban. Bibin. Bibin. Bubun. Bubun. Jadi di sini dipelajari bahwa ini yang tanban ini dengan bin dan bun. Sudah paham? Jajan. Jajan. Siapa tahu itu jajan? Yang suka minta uang sama mama. Mama, papa, uang jajan. Nah ini sudah. Jijin. Jujun. Paham? Nah sekarang baca sendiri. Terus. Memang luar biasa tuh. Tepuk tangan dong. Luar Baca biasa sendiri. ya, anak-anak Jadi, dari Tambak. Sekarang metode mengajar itu lebih banyak kita berikan mandiri kepada anak-anak. Iya. Supaya mereka ada pikirnya. Jangan kita antar terus. Iya. Terbiasa. Terus. Memang pintar betul ini. Jadi, ya seperti ini ya. Tidak harus disuap terus ya Ustadz ya, Ya. biar mereka Ya. makan sendiri. Sistem kita beternak sapi. Seperti apa itu Nah, Ustadz? sapi itu dikasih duluan dia kita pegang talinya. Ah. Salah jalan ditekan. Oh iya, mantap. Begitu mantap. caranya. Sudah? Oke. Bisa dipahami? Ya. Paham ya? Paham. Paham. Tapi ada sedikit pertanyaan sebelum kita ke materi berikutnya Iya, Ustadz. iya. Ini kan ada tanda mat ya untuk Ya. kalau dalam Al-Quran itu dibaca dua harokat. Ya, dua kalau harokat. ada tanda seperti Iya. ini. Tapi tadi Ustadz bilang baban. Iya. Tidak dipanjangkan. Itu Ya, kenapa Ustadz? Ya. Jadi di sini memang ini cerdas. Cerdas bagaikan lombok yang pedas. Aduh, ya. Ini saya sengaja karena setiap yang bertanwin fathatain itu selalu ada alif. Iya. Nah, jadi cuma kalau dia wakaf bukan dibaca baban, dibaca menjadi mad iwad, dua harakat dimatikan menjadi alif. Baba. Nah, Iya. Jaja.
lala, ya, begitu. Cuma ini pembelajaran tanwin, fathatain. Iya. Nah, jadi memang luar biasa. Menjadi- Ini sangat pintar, sebagai halilintar, Iya, tidak iya, suka diantar. Tapi bukan Gen Halilintar ya Ustadz ya. bukan Nah ini jadi pelajaran juga ilmu baru buat pemirsa yang ada di rumah yang sering membaca Al-Quran ketika mendapatkan huruf seperti ini Ya. di belakang ayat, maka tidak dibaca baban ya, Ya. tapi dibaca baba, Ya, Baba. gitu ya. Cuma kita belajar tanwin. Tanwinnya. Jadi kita tidak memfokuskan ke situnya ya. Jadi sudah paham semua. Coba sama-sama kasih. Irfa'u sautakum. Tinggikan suara kalian. 1, 2, 3. Papan, piring, bubur, jajan, jijin, jujun, lalang, lilin, lulus, jayan, yiyin, yuyun. Wah, bentar betul. Mantap. Luar biasa. Inilah generasi-generasi Ya. nanti penerus bangsa yang memang tidak hanya fokus mengejar dunianya saja, Luar biasa. tapi juga mengejar akhiratnya Ustadz ya. Kisah? Kisah, kita mau ke kisah dulu ya. Iya. Cita-cita anak pemulung itu seperti apa Ustadz? Pemirsa dan anak-anakku sekalian yang hadir, kalau kita mendengar seorang pemulung sangat hina, lagi dina. Tetapi kita ambil di sini ceritanya bagaimana motivasi diri seorang anak bisa berhasil. Ujungnya nanti anak ini menjadi seorang dokter. Saat itu dia seorang siswa SD masih kelas 5. Dia melihat orang tuanya susah hanya memulung. Dia rajin belajar, disiplin masuk kelas. Tanpa mengenal jadwalnya dia menyapu kelas, dia membersihkan papan tulis. Dan dia cerdas dan pintar. Dia siap menerima hinaan teman-teman karena bajunya compang-camping. Dia hanya pakai sepatu yang robek. Tapi dia sangat cerdas dan dia anak soleh. Dia pintar mengaji. Pintar mengkaji. Inilah satu contoh. Lalu dia datang ke rumah. Dia lapas bukunya. Dia cium tangan mamanya. Lalu dia buka itu penutup nasi di atas meja. Dia ada apa-apa? Cuma pisang direbus. Tapi dia syukuri, alhamdulillah masih ada pisang, dia makan. Setelah dia makan, dia sholat duhur. Setelah itu dia tanya sama ibunya, mana papa? Ibu bilang, ada pemulung nak. Boleh, selesai sholat saya ikut. Boleh nak. Pendek cerita dia ikut ayahnya. Sampai di sana ketemu ayahnya bilang, nak jaga baik-baik ini pemulung ini. Hasil pulungan kita ini 2 karung jaga. Nanti papa mau ke sana. Dia jaga terus, pendek cerita sampai sore. Tunggu sampai maghrib, tidak datang ayahnya. Dia tunggu-tunggu, tidak ada. Dia tawakal kepada Allah. Dia berdoa, ya Allah, perlihatkan bahwa ayah saya tetap dia sehat. Dia selamat. Jangan sampai terjadi pada dirinya. Itulah ceritanya nanti akan disambung kembali. Oh seperti itu Ustadz. Iya. Jadi ada anak seorang pemulung Iya. yang punya kepribadian yang sangat baik Iya. sekali Ustadz ya. Iya. Dia sangat rajin, dia juga rajin beribadah, membantu orang tua dan tentunya selalu menjalankan kehidupannya dengan penuh rasa syukur. Seperti apa nanti ending ceritanya sebentar ya. Kita akan tunggu sama-sama dari Ustadz. Silakan Ustadz kita belajar Nah, kembali. Kita belajar lagi ya. Ini lagi. Yang kedua. Tongkat itu mana? Kosong Yang Ustadz ini kosong. kosong. Ininya yang gitu ya. Aduh gimana sih Ustadz ini? Begitu. Sudah tua. Oh iya. Makanya harus dengar petua. Iya. Peliharalah orang tua seperti burung kakak tua. Giginya tinggal 2 Ustadz ya. Iya. Ini anaknya sekarang ini ya. Tawaro bacaannya, tapi kita latihan tawaron. 1, 2, 3. Tawaran, Tiwirin, tiwirin, turun. turun,
Ini sengaja dibuat seperti ini supaya anak-anak itu cepat memahami. Iya. Terus Sobahan, sibihin, subuhun, ini kan pintar. Terus jalasan, jilisin, julusun. Wah, tepuk tangan dong. Ini kayaknya anak-anak ini udah pada cerdas ini. Tentunya diajarkan oleh guru-guru yang hebat-hebat pula ini Ustadz ya. jadi pemirsa, ini salah satu juga bukan cuma bimbingan Iqra, tapi membimbing juga bagi pembimbing taman pengajian. Iya. Saya dulu tahun 2008 dikirim oleh Kanwil Agama tingkat nasional workshop sebagai guru pembimbing dan saya dianggap sebagai guru terbaik nasional. Wis, tepuk tangan dong. Dan Ini waktu memang. itu saya angkat, saya bawa hasil rekaman TVRI sehingga mereka minta satu paket itu ada sama mereka di nasional. Wah, Ya, ini jadi saya angkat waktu itu ciptaan lagu baca Al-Quran, Oh, itu ya. kitab suci itu yang lalu alif bata tha jim ha khodal zal rozai sin sin sod to zo ain goy fa kop kap lam mim nun wan ha lam alif hamzah ya wasalam. Oh, itu mereka kagum. itu sampai ke nasional Oh, Ustadz ya. oh, itu Wih, luar biasa. biasa ya. Jadi memang kita tidak salah pilih Ustadz yang ngajarin kita saat ini ya. Ya. Langsung ke nasional dan memang metode-metode seperti itulah yang dibutuhkan oleh anak-anak sekarang biar mereka tidak jenuh ya dalam belajar Al-Qur'an. Jadi ditanya Ustadz metodenya metode inspirasi. Iya, seperti Itu. itu ya. Kalau begitu kita mau cari inspirasi lewat puisi dulu Ya, oh, Ustadz. iya, betul. Bagaimana? Ada yang mau berpuisi? Ya. Ada ya? Oh ada, itu kertasnya sudah Ya. warna-warni itu kertasnya. Oke silakan. Ya. Ini mic-nya Dek. Ambil. Pak. Ya berdiri. Berdiri ya. Sebutkan namanya siapa? Karina, Cita-citanya kalau gede jadi apa? dokter. Oke dokter, amin. Amin. Ya. Silahkan baca puisinya. Narjun Bahmit dalam karyanya, pemimpin religius, pemimpin dambaan telah datang. Dia bukan pendatang agamis, idealis lagi matang. Pemimpin wali kota Palu Hadianto Rashid, bukan benalu tapi sang pemimpin dicintai selalu. Siap membangun daerah bertalu-talu, Reni Lamajido, patriot wanita, pendamping lembut Juwita, banggaan harapan bagi rakyat ke depan. Membangun kota indah, kota bersih, jauh dari landa. Mengantarkan ekonomi rakyat makmur, mengharap rahmat Allah, sehat panjang umur, pengayom, pemerhati, pemurah senyum hati, disayangi, dihormati, dicintai, dirahmat. Amin. Amin ya rabbal alamin. ya. Kalau saya dengar sedikit tadi ada menyentuh tentang pemimpin religius ya. Jadi tentunya Ustadz menciptakan, terima kasih banyak Ustadz. Puisi ini terinspirasi dari pemimpin ya. Pemimpin yang didambakan. Yang didambakan. Tadi juga sempat menyebut nama pemimpin kita ya di situ ya. Tentunya ini karena rangkaian dari ulang tahun Kota Palu yang terus semakin dewasa, semakin tua. Kita harus Insya Allah. berbenah lebih baik lagi Ustadz ya. Ampa Putiga. Iya, harapan Ustadz kira-kira di Kota Palu ini sesuai dengan isi puisi tadi maunya seperti apa nanti ke depannya? ini kira-kira? Mengantarkan kota ini kota yang indah, Indah ya. kota yang religi, Iya, betul sekali. kota yang no sampai subuh no sarara. Nusa Rara no sampai subuh. Jauh dari malapetaka. Amin ya rabbal alamin. Oke, kita mau lanjut sedikit kisah dulu. Bocoran kisah bagaimana Ustadz? Jadi lanjut, pada saat itu dia menunggu dia punya ayah tidak datang, tiba-tiba seorang ibu kaya raya. Iya. Dia tanya, "Nak, cari siapa?" "Saya mau nunggu ayah, aku tidak tahu." "Begini nak, sini nak, ini anak ini kan tahu diri, makanya kalian harus tahu diri, jangan bunuh diri." Mau makan, dia bilang, "Tidak usah." Mau minum air, tidak usah. Tapi ini ibu ngotot, dia bawakan air susu 1 gelas. Lalu ini anak dia terima, dia baca Bismillahirrahmanirrahim, lalu dia duduk baru dia minum. Setelah dia minum, selesai, dia pamit sudah pulang. Pendek cerita, 20 tahun kemudian, bahkan 30 tahun kemudian, ini ibu tadi pemberi susu tadi ini sakit. Iya. Dia sakit. Dan ini ibu ini patut juga dicontohi oleh ibu-ibu sekarang ini, Iya. wanita dermawan. Dia sangat
baik dengan tetangganya, bahkan dia punya harta dihabiskan untuk membagi-bagi kepada siapa saja. Iya, iya. Membeli ikan saja, satu cucu itu 7 ekor, sisa 1 ekor sampai di rumahnya, 6 itu dia bagi-bagi sama tetangga. Oh, luar biasa, ya. Jadi memang hebat. Jadi setelah itu usia tahun kemudian tahun ini ibu sudah mulai tua, jatuh sakit. Iya. Lanjutkan sebentar. Masih penasaran tentunya ya, seperti apa akhir dari nasib anak pemulung ini. Ya. Kita lanjut belajar dulu, Ustadz. Jadi sudah paham ini? Juga yang di rumah, anak-anak yang suka nonton, dan saya minta Kota Palu khususnya dan Sulawesi Tengah, cintai budaya TVRI Sulawesi Tengah. Mengerti? Mengerti. Apalagi ada pembelajaran yang diberkahi oleh Allah, yaitu mengenal Al-Quran. Ingat, likuifaksi tsunami, gempa bumi lalu, ini berkat Al-Quran yang diajarkan di TVRI, sehingga kita masih diberikan Alhamdulillah, keamanan. amin ya. Nah, Masih itu. diberikan keamanan, diberikan lagi kesempatan untuk berbagi kepada berbagi. pemirsa. Jadi ini kita baca kembali. Pemirsa dan anak sekalian, jadi saya jelaskan ini namanya fathatain. Fathatain ini double fathahnya, berbunyi an. Ini namanya kasratain. Double dia punya kasrah jadi in. Ini namanya dhammatain, double dia punya dhamma menjadi un. Paham? Sama-sama. Ran, rin, run. Han, hin, hun. San, sin, sun. Digabung dalam satu kata, tawaron. Tapi saya ingatkan lagi, kalau dia wakaf bacaan biasa itu sesuai dengan tajwid, tawaro. Sama-sama. Tawaro. Begitu. Bukan munawaro. Tiwirin. Turun. Sobahan. Suibihin. Subuhun. Jalasan. Jilisin. Julusun. Oke, tepuk tangan sekali lagi dong buat kita semua. Nah, ini bukan hanya mengajarkan kepada adik-adik yang di sini, tentunya juga kepada pemirsa yang ada di rumah. Masih ada materi lagi, Ustaz? Masih ada. Masih ada? Oh, masih ya. Kita buka materi selanjutnya. Tongkat itu mana? Silakan mengajar dulu, Ustaz, baru kita lanjutkan kisahnya. Jadi ini lagi selanjutnya. Sama dengan tadi, cuma beda kata, beda huruf ya. Nah, ini anak semua. Saya minta kepada di rumah, jangan suka minta-minta uang sama orang tua. Satu. Kenapa itu, Ustaz? Jadi peminta-minta Oh nanti. iya, iya. Yang Tapi kedua. kalau ke sekolah minta jajan boleh ya. Ya. Jajan itu memang orang tua sudah tahu ini 5.000. Kemudian kalau ada paman tante datang di rumah, jangan minta uang, tidak bisa. Yang kedua, jangan minta-minta HP. Mama, HP sayang, tidak boleh. Dan yang ketiga, harus rajin di rumah cium tangan ibu, ditawarkan, mama, papa, ada piring kotor, saya cuci. Iya. Dwabejan. Ribahin. Dalwun. Jadi ini fokusnya belajar tanwin. Fathan. Zikrin. Kutubun. Bukan kutub busuk. Lain lagi tuh, Ustaz ya. Ya. Lain-lain ya. Kutubun. Kolaman. Basorin. Fathun. Wah, tepuk tangan dong. Saya semangat kalau lihat anak-anak yang diajar antusias sekali Iya, ya. iya. Keras suara gurunya, lebih keras juga suara muridnya. Betul. Asik ya.
Kan disuruh kita mengaji. Iya. Ada lagunya itu. Seperti apa itu? Iqra kitabak. Iqra kitabak. Iqra kitabak lailan wa nahara. Bacalah kitabmu. Bacalah Al-Quran. Bacalah siang dan malam. Engkau selamat. Amin. Mendapat rahmat. Amin. Berkat syafaat. Amin. Dunia akhirat. Baca-baca Al-Quran. Nyanyi, ayo. Kitab suci kalamullah. Kitab Al-Quran. Kita baca sekali. Pasti baca berulang kali. Ayo baca. Dibaca, ya? Dibaca. Berulang kali. Insya Allah kita naik. haji. Amin. Itu lagu populer sekali ya. Itu boleh dibikinkan album tuh ya. iya, Nanti iya. kalau orang tua ngayun anaknya, boleh itu yang dinyanyikan Betul, Ustadz ya. betul. Kita mau lanjut kisah Ustadz, silakan. Jadi lanjut ceritanya. Ibu tadi itu kan orang kaya. Selain dia kaya juga dermawan. Iya. Pintar membagi rasa. Merasa iba kepada orang. Jadi jatuh sakit. Masuk rumah sakit. Karena hartanya habis dia bagi-bagi sama orang. Dia tidak pikir lagi untuk apa. Memikirkan untuk akhirat. Iya. Dia tiba-tiba sakit. Sudah sembuh. Diberikanlah itu nota pembayaran. Diberikan. Dia bilang minta maaf uang saya tidak cukup. Tidak cukup. Jadi suster bilang begini Bu. Itu bukan urusan kami. Ibu kalau boleh ketemu dengan dokternya. Iya. Masuklah ibu. Cerita pendek. Iya. Masuk sampai di dalam itu. Terus dia sampaikan. Pak, uang saya segini. Tidak sampai 3 juta. Uang saya hanya 500.000. Maksudnya tidak bisa bayar ini. Iya. Tapi saya syukur sudah sembuh. Dokter mulai menghayal. Dia berpikir-pikir, berimajinasi tuh. Iya. Membayangi 20 tahun yang lalu. Jangan-jangan ini ibu ini yang memberikan saya Susu ya. susu 1 gelas. Itu. Terus ini dokter bilang, sudah dibayar, sudah lunas. Ini ibu heran. Kenapa tiba-tiba begitu? Bu, saya seorang anak pemulung. Waktu itu ibu berikan saya susu 1 gelas. Saya berdoa, mudah-mudahan susu ini memberikan dorongan kepada saya menjadi seorang dokter. Itulah doa ibu waktu itu sehingga saya jadi dokter. Jadi tidak bernilai dengan bayaran ini, lebih bernilai apa yang ibu berikan kepada saya saat itu. Walaupun bernilai segelas air susu, itulah saya dokter. Ini. Wah, berarti Wah, ternyata anak pemulung. si anak pemulung tadi itu sukses menjadi dokter, Ustadz ya. iya. Dan ternyata ibu-ibu yang dermawan tadi yang memberikan segelas susu kepada anak pemulung itu akhirnya jatuh sakit, Iya. tidak mampu membayar rumah sakit, ternyata di rumah sakit si anak pemulung Iya, tadi. iya. Nah, ini terbukti bahwa kita ketika mensyukuri apa yang telah Allah berikan kepada kita, Allah akan tambahkan nikmat itu ya. Sebagaimana dalam firman Allah, la in syakartum la adindanakum wa in kafartum inna adzabi lasyadid. Ketika kita bersyukur, maka Allah akan tambahkan, dan ketika kita merasa tidak cukup ya, maka murka Allah itu sangat pedih sekali. Kita mau berdoa dulu Ustadz ya. Berdoa, ya. Silakan, siapa yang berdoa? Saya berdoa. Ya. Oke. Ya, berdoa ya. Siapa namanya? Namanya siapa? Hairul, Oke, Khairun cita-citanya jadi apa? tentara. 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 Silakan berdoa, berdiri sayang, berdiri. Berdiri, ya. Amin. Amin tangan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Qul huwallahu ahad. Amin. Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Rabbana atina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima Jadi kasih bacaannya doanya. didahului dengan ayat dulu. Iya. Pernyataan Lalu ditutup. pernyataan diri kepada Allah, hati yang murni ikhlas. Iya. Baru dia punya doa. Doa. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas segala pengajaran yang diberikan kepada kita hari ini, dan tentunya kisah-kisah inspiratif yang memberikan kita kembali motivasi, semangat hidup buat memperbaiki hidup lebih baik lagi ya. Terima kasih banyak Ustadz, panjang umur, sehat selalu. Amin ya. Dan terima kasih kepada adik-adik semua, serta terima kasih juga kepada pemirsa yang telah menyaksikan acara ini. Tidak terasa waktu kita sudah selesai. Kita berdoa semoga kita masih diberikan umur panjang dan bisa bertemu lagi dan belajar Al-Quran lagi. Amin. Baiklah pemirsa, saya Muhammad Rifali mohon pamit. Semoga lewat tayangan ini kami bisa kembali menginspirasi Anda untuk selalu semangat belajar Al-Quran agar kita semua sama-sama berada di jalan Allah, masuk surganya Allah. Amin. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa. Baca-baca Al-Quran, kitab suci kalamullah, kitab Al-Quran. Kita baca sekali, pasti baca berulang kali. Ayo baca, dibaca, dibaca, dibaca.